udah nyampe pos, kita nyampe Cemoro Kandang dengan selamat tuh bawa. Alhamdulillah. Akhirnya kita nginep semalam di situ. Terus dari pas paginya kita ke Jogja akhirnya. Jogja di sana kita yang diceritain sama Jamal lah gitu. Nah setelah dari Jogja kita langsung pulang kita nggak langsung balik ke rumah, kita langsung ke base camp kita dulu di rumah Kipri. Nah, kita di situ, nah tumben nih temen gue namanya Fahmi yang ngerti gitulah, yang bisa nungguin gue sama anak-anak di situ, nungguin gue sampai jam 3 dia nggak tidur tuh nungguin gue. Akhirnya sampai situ kita dipeluk karena sebelumnya kita udah cerita juga kan sama dia kita kenapa-napa di sana. Oh pas di perjalanan pulang. Iya cerita telepon dia sama dia. Akhirnya di sana ditungguin sama dia, akhirnya dipeluk satu-satu. Nah pas meluk si Dimas ini rada beda, ditahan dulu, suruh duduk katanya, duduk dulu katanya. Akhirnya diurut, gue nggak ngerti diurut apa, sampai muntah-muntah. Katanya si Fahmi sih emang ada yang ikut ke dia katanya. Ya udah tuh diurut ya selang berapa hari. Gue pikir kan udah baik-baik aja ya. Iya. Orang udah berapa hari gak ini. Tiba-tiba temen gue yang gue kenal sama dia tuh di Papandayan, namanya Heri, ke rumah gue sama Decul, gue juga ke rumah gue, main ke rumah, nggak nyampe 10 menit cabut pulang. Kopi belum kelar udah langsung pulang. Tumben banget, kenapa ini anak, kata gue kan. Nggak lama dia pulang, dia SMS gue, waktu itu masih di HP-nya jadul. SMS gue, rumah lu buat tanah gunung, bau tanah gunung. Terus anjing berani, ada cewek depan gerbang rumah lu nggak berani masuk. Gue kan takut ya, namanya gue penakut. Akhirnya lu di mana? Gue di rumah Decul. Gue samperin tuh malam itu juga ke rumah dia. Terus lu ngomong apa yang bener lah kalau bercanda, kata gue malam-malam nih, kata gue kan takut. Lu ngapain aja kemarin di sana sama teman-teman lu? Akhirnya gue kan emang belum cerita, akhirnya gue ceritain di situ, gue begini. Iya tadi gue ke rumah lu ngeliat ada cewek depan pagar, nggak tahu nggak berani masuk, nggak tahu nggak mau masuk. Coba temenin gue kesana yuk, ke rumah lu lagi. Gue mau lihat, kata dia. Akhirnya kita kesana, dia minta rokok gue nih, bagi rokok lu, dibakarin, ditaruh di pagar rumah gue. Itu rokok habis cepet banget. Oh kayak ngisep. Ya ada yang ngisep. Wah makin gak berani pulang nih kata gue. Ya udah, akhirnya kita balik lagi ke rumah Decul, diceritain gini-gini, dia ngikut gue lah intinya katanya. Enggak, kita anterin pulang apa gimana. Gue gak percaya. Gue gak matah katanya. Percaya, akhirnya tapi takut juga kan. Percaya nggak percaya, tapi gue takut juga. Akhirnya gue melipir ke rumah, ke base camp gue gitu. Oh masih Kipri lagi. Rumah Kipri. Akhirnya gue curhat tuh masih Fahmi, nih gue begini sini ikut. Fahmi kaget juga karena setahu Fahmi itu yang ikut cuma ke si Dimas. Sekarang diurut itu ya si Dimas. Iya. Akhirnya wah kata dia gue kecolongan, kata dia. Ternyata pas nyampe base camp, pas baru turun dari pulang dari Jogja itu ke base camp, yang nempel gue tuh nggak tahu gimana ngilang dulu. Oh jadi nggak selalu ngikutin gue terus. Dan itu gue selama sebulan nggak berani di rumah. Gak si cewek itu nggak tahu kenapa ya. Jadi kalau ke rumah itu bawaannya ngerasa ketakutan aja, rasa ketakutan apa gimana. Dan gue sempet dimimpiin itu 3 kali. Dimimpi. Dimimpiin 3 kali. Gue
mimpiin 3 kali. Gue cuma inget di mimpi yang pertama dan kedua. Mimpi pertama itu gue diajak nenek-nenek. Di mimpi pertama gue diajak nenek-nenek ke air terjun. Air terjun itu ada pohon bambu. Itu di daerah mana tuh? Tahu nggak? Gue nggak tahu tuh Oh, daerah mana. Gue diajak ke nenek. Pohon bambu. Udah itu clue pertama. Nah yang kedua ini yang paling menurut gue paling gue takut banget sih ini. Gue mimpi tuh gue lagi di rumah. Ponakan gue duduk di depan TV. Ponakan gue duduk di depan TV terus sambil nunjuk begini nutup mata. Gue inget banget gini. Pas gue nengok, cewek tingginya itu sepintu. Gue inget banget begini ya dia. Nah itu keadaan gue lagi nginep di rumahnya Kipli karena kan gue berani pulang tuh. Oh ya, berarti ini selama sebulan lu nggak di rumah ya? Selama sebulan gue nggak di rumah. Tapi lu tetep di teror malah mimpi gitu. Iya mimpi. Dan itu gue tidur pas bangun tuh anak-anak juga pada rep-repan lah ibarat kata kayak ketindihan gitu. Yang tidur depan gue kayak sejamal dua tidur kan bareng gue juga sebelah gue. Nah itu juga rep-repan. Nah kata Pami setelah itu akhirnya kita sholat subuh bareng. Pas itu gue sempet ngomong ke nyokap gue kan, mah gue diri kayaknya ada yang ikut dari gunung. Akhirnya dibawalah ke Pak Haji. Ini betul Pak Haji dikasih air lah apa gimana, tetep nggak bisa, nggak baik. Sampai gue tuh main ke kampus karena kan masih libur kan tuh, main ke kampus gue ketemu teman-teman gue kan. Teman gue yang ada yang bisa juga, gue baru datang dibilang anjir itu gue bangke kata dia. Gue kaget dong. Gue habis mandi kata gue bangke. Akhirnya dia cerita, iya lu bau bangke parah gitu kata dia. Lu bawa siapa kata dia. Wah akhirnya gue interogasi lah tuh teman gue. Gue ceritain, tolong deh nih gue kemarin dari gunung ini. Akhirnya ditanya, katanya dia ngikut dari laut, minta anterin pulang. Minta anterin pulang. Nah gue diajak ke orang yang bisa lagi lah intinya. Nah ini orang yang lebih ada kejawen. Akhirnya gue dianterin ke rumahnya. Akhirnya di omel-omelin lah gue di situ. Lau itu pun gunung sembarangan, jangan macem-macem kata dia. Akhirnya ya udahlah, di situ kita ada ritual dulu. Gue sempet makan menyan leh. Menyan gue makan mentah-mentah. Jadi rasanya gimana bang? Sambal kacang kan. Makan menyan leh, gue makan menyan. Di situ gue disuruh makan menyan, tiba-tiba gue dipisahin sama anak-anak nih. Oh jadi datang ke orang Kipli itu berlima? Bareng-bareng semuanya. Pendakian lu tuh? Gue dipisahin. Sekian kamu dan apa yang kamu langgar nggak kamu lakukan. Oh ya gue belum cerita si di paranormal yang kedua ini. Ternyata kita tahu pelanggaran kita apa di sana. Jadi ini sebab mungkin ya. Iya. Sebab kenapa sampai lu licin kayak gini? Ternyata si Dimas itu nggak mandi wajib. Oh makanya yang pas nyampe rumah si Kipli, Dimas langsung diurutin tuh. Dan itu dia tahu sesuatu mungkin si Pami ya. Iya, dan inget gak lu waktu pagi-pagi sebelum keberangkatan si Dimas mau mandi? Oh yang jam setengah yang pagi itu iya, gitu ya? gue bilang jangan dingin gitu kan. Ternyata dia mau mandi wajib. Dia mau mandi wajib tuh. Nah, gue larang. Dan katanya lu gak tahu juga. Ya gue gak tahu. Dan katanya juga gue duduk petilasan si cewek ini. Dan gue gak tahu gue duduk di mana aja. Namanya capek kan. Padahal dia pro kan gitu. Nah itu dah gue disuruh. Intinya gue disuruh nyari buah markisa. Cari buah markisa, terus selama 10 hari gue harus naruh kelapa muda di bawah kasur gue. Cuma gak gue lakuin karena orang tua gue
nggak bolehin karena bertentangan juga katanya, dan kata orang tua gue juga kalau dikasih kebiasaan malah apa gimana ya udahlah, akhirnya tetap ke situ tetap ternyata masih ngikut juga. Akhirnya karena lu mungkin nggak ngelakuin apa yang disuruh sama itu ini ya, normal itu ya. Dan akhirnya gue ngerasa nyaman. Terakhir gue tuh ke tempat teman gue, ibunya itu punya guru. Nah gurunya pas lagi main ke situ tuh, ke rumah dia, gue juga lagi main. Akhirnya gue cerita lah gue kenapa iya pendakian itu diceritain. Oh kata gue dibacain tuh, gue tanya tanggal lahir, nama emak gitu. Akhirnya dibaca gitu. Iya kata dia ada cewek yang ikut tadi mau kesini, cuma ngeliat bapak dia kabur kata dia. Dan akhirnya gue di situ sempet lah berguru lah hitungannya ya, gue minta berguru sama dia, cuma nggak nyampe selesai. Oke. Paling kayak gitu doang sih like cerita gue. Oke, thank you banget Wok. Sebenernya gue mau nanya dikit Wok. Boleh. Itu lu bisa declare lagi Wok, apa si kakek-kakek yang lu temuin di oh iya itu maksudnya apa, dia pakai baju biasa aja tuh kayak kakeknya pendaki apa? Oh iya. Soalnya kayak gimana tuh Wok? Ini gue tahu dari orang pintar kedua sama yang ngombatin mbah gue tuh sempet sakit, adalah trouble. Nah, yang dikata orang, gue nanya kan yang paranormal pertama, ini yang saya ditemuin di atas itu, yang teman-teman saya nggak lihat itu manusia apa bukan? Dan katanya itu bukan. Mohon maaf buat nih teman-teman, tadi ada sedikit kendala soalnya. Kalau boleh tahu itu kenapa Ci? Lu sampai mual-mualin tuh Ci? Sebenarnya sih tiba-tiba tadi kayak ada di belakangnya Derry ya. Makanya tadi tangan gue agak ke belakang gini, maksudnya gue tahan biar dia enggak ke Derry, maksud gue. Sebenarnya kadang kalau kita menceritakan kejadian-kejadian yang udah lalu dan dia menyebutkan kurang lebih sosoknya, jadi dia bisa kayak wujudin dirinya nih tuh. Maksudnya hadir gitu? Hadir. Ini berarti masih ada sangkutannya sama cerita si Derry nih yang datang tadi. Nah, gue nggak tahu nih itu dia beneran atau yang menyerupai. Kadang kan kalau kita menceritakan kayak gini, bisa yang lain-lain ikutan nih, nimbrung lah kalau kata ini. Iya. Nah, gue emang kalau ada yang kayak gitu kekuatannya agak lumayan, pasti gue rada mual. Tapi kalau yang biasa-biasa aja ya, gue juga biasa aja. Yo jadi gitu Ci ya? Tuh, lu tuh bisa hilangnya gitu pas diikutin itu gimana tuh? Yang tadi gue cerita, gue ke tempat teman gue. Nah, ibunya teman gue ini punya guru, dan gurunya itu lagi main ke rumah, guru spiritual gitulah. Akhirnya gue beranikan diri buat nanya, cerita kenapa kalau gue ke mana-mana kadang suka ada yang ngintil gitu. Akhirnya diceritain lah situ gimana-gimananya, dan dia juga bilang tadi emang ada cewek yang ikut, cuma nggak kenapa dia kabur. Oh yaudah, akhirnya gue konsultasi sama dia. Akhirnya gue berguru lah sama dia, tapi nggak sampai selesai. Dan memang dari situ gue udah ngerasa baikan tuh. Gue nggak tahu lah dia masih ada apa enggaknya, cuma badan tuh lebih enak aja. Kalau dulu tuh pas ketempelan tuh habis maghrib tuh kepala sakit banget, kayak ditusuk-tusuk gitu terus. Habis maghrib pasti habis maghrib. Dan sama itu punggung pegel banget sama nyeri. Itu sih. Nah ini kurang lebih sama ya sama cerita yang gue waktu itu yang pernah gue ceritain itu. Kurang lebih gue juga kan diikutin tuh pas lagi liburan lah gitu. Dan sama yang gue rasain sama lo, kayak punggung gue sakit banget, berat lah kayak gitu. Diikutin sampai rumah.
Nah dia juga minta dibalikin lah intinya gitu. Nah, minta dibalikin. Nah itu dia, cuman kan nggak boleh nih sama keluarga gue. Akhirnya gue juga sama, gue juga memutuskan untuk ke orang yang bisa lah gitu, untuk ngebalin dia atau ngusir dia dari gue gitu. Oh jadi ada kesamaan cerita ya, Iya. apa yang lu alamin tuh masa dulu pertama lu cerita sama si Derry ini ya, biasa sama tuh, sama-sama diikutin lagi Diikutin. liburan sampai Iya. ke rumah ya. Ke rumah. Sama yang dirasain juga sama, Dirasain kayak juga punggung sama gue banget, juga sama. rada berat, terus dia Iya. juga minta balikin kan Hmm. ke tempat aslinya gitu. Nah, Wok, gue boleh nanya sedikit nih Wok ya. Hmm. Itu kalau boleh detailin lagi sosok kakeknya kayak gimana tuh? Dan itu siapa tuh kalau menurut lu? Tahu nggak lu? Kalau siapanya mungkin gue nggak tahu. Cuman dari beberapa orang pinter yang gue datengin, katanya sih emang itu bukan orang, bukan cuma ngobrol. Dari yang pertama. Dan kalau dari yang kedua, ini tuh yang ngobatin mbah gue. Mbah gue tuh lumpuh selama 3 tahun. Jalan terus pengamuk kalau habis maghrib. Nah akhirnya diobatin sama dia lah. Kalau udah di kalau pakaian gimana tuh? Kalau pakai pendaki biasa apa kalau bapak kayak tani warga sekitar? Setelannya sih kayak setelan orang peziarah lah. Pakai jaket baik itu kalau nggak salah orang hitam lah. Sama dengan training panjang tuh gitu doang. Dan kalau kata orang yang ngobatin mbah gue ini, dia itu leluhur gue. Leluhur gue mau ngajarin gue apalah, gue nggak ngerti. Katanya dia mau ngajarin, cuman gue nggak tahu. Jadi gitu lu berarti secara nggak sengaja ketemu leluhur di atas puncak Gunung Lawu kayak. Katanya begitu, makan gue nggak. Iya. Nah, kalau yang sosok ceweknya putih ini gimana tuh? Kalau itu Nggak jadi gue apa ngeliat. itu miskin gitu? Iya, Oh bentukannya hampir kayak gitu. iya. Cuma dari yang di mimpi gue ya, itu tuh ya emang tingginya nggak normal. Tingginya sepintu. Terus balik tadi gue bilang Kayak tinggi banget tuh mas. rambutnya nutup, dirinya begini, tegak. Aduh merinding gue. Nah itu selalu berarti selalu ngikutin lu tuh selama 1 bulan itu. 1 kurang lebih bulan, iya. Ya. Itu Dan sampai akhirnya lu ketemu si guru inilah yang Iya. guru spiritual ibu ya, temen nyokap ya. Iya, temen nyokapnya. Aduh, Nyokap temen lu ya berarti ya. nyokap temen gue. Udah kefokus ini. Oke, Om. Kira-kira ada pesan nggak nih buat teman-teman yang mau melaksanakan pendakian? Iya, buat Buat yang teman-teman baru-baru mau mendaki nih. baru-baru mendaki, lebih dijaga sikapnya, jaga tata keramanya, dan jangan buang sampah sembarangan. Itu aja sih paling. Jadi, mungkin ada yang mau lu tambahin lagi? Ada nggak? Sebelumnya gue mohon maaf banget nih teman-teman, soalnya ada gangguan kecil nih, makanya si Kiki nggak bisa masuk frame lagi. Oke deh, buat video kali ini gue rasa cukup ya oke. Ya. Oke, gue Ari, Derry, ada misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.